Warga beserta pedagang di Pasar Bekri Lampung Tengah menolak pembangunan pasar modern sebagai pusat bisnis Bekri Raya. Mereka khawatir dengan adanya pasar modern yang bersebelahan dengan pasar tradisional akan membunuh mata pencaharian pedagang kecil. Sementara lokasi pasar modern yang akan dibangun itu persis di belakang stasiun Bekri atau sebelah barat rel kereta api. Sebelah timur rel merupakan pasar tradisional Bekri. Pasar ini sudah beroperasi lebih dari 50 tahun lebih. Guntoro, bersama pedagang Pasar Bekri, Sabtu tanggal 24 April tahun 2021, menyatakan secara tegas, menolak pembangunan pasar modern. Menurutnya, pembangunan pusat bisnis, bakal mematikan pasar tradisional. Lagi pula, pengembang tidak berhak, meminta pedagang mengosongkan lahan, karena lokasi tersebut, merupakan tanah HGU milik PT PN 7. Apalagi, hingga saat ini, PT, KAI, maupun pihak pengembang tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga. Mestinya, pembangunan pasar modern, harus ada izin dari lingkungan maupun pemerintah setempat. Karena pembangunan pasar modern ini, bersebelahan persis dengan pasar tradisional, yang sudah ada puluhan tahun. Alasan Anda apa menolak rencana pembangunan itu? Alasannya pertama, karena nanti akan mematikan perekonomian di pasar tradisional, Pak. Jadi kami menolak keras untuk pembangunan pasar modern di kawasan Bekri. Terus? Dan juga, ya itu aja Pak, alasan yang paling kuat cuma satu itu aja Pak. Karena nantinya akan mati pasar pasar tradisionalnya. Selain itu, apa sih yang akan dibangun di sini? Sepengetahuan saya pasar modern sama water park Pak. Selebihnya saya kurang tahu Pak. Sudah ada sosialisasi belum? Untuk sampai saat ini sosialisasi belum ada Pak. Cuman ada surat untuk pengosongan lahan untuk pedagang-pedagang yang di sini Pak. Kalau sosialisasi sampai sekarang belum ada Pak. Menolak keras Pak. Warga di sini menolak keras, terutama ya pedagang-pedagang kecil bagi kami ini Pak. Diketahui, PT, KAI, telah melakukan kerjasama dengan menyewakan tanah di sepanjang bantaran rel kereta api kepada PT Oris Pro Indomedia. Dalam kerjasama itu, PT Oris Pro Indomedia diberikan kewenangan membangun pusat bisnis persis di belakang stasiun Bekri atau sebelah barat rel kereta api. Sementara, sebelah timur rel merupakan pasar tradisional Bekri. Pasar ini sudah beroperasi lebih dari 50 tahun lebih. Dalam kerjasama itu, tertera lahan yang akan digarap seluas 50 meter kali 363 meter, itu pun masih berupa kebun tebu milik PT PN 7 dan berada di pinggiran bantaran rel kereta api. Bahkan, pengembang sempat akan membuat jembatan dari batang kelapa sebagai akses alat berat untuk masuk dengan membongkar siring yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Lampung. Jembatan darurat ini pun lalu dibongkar oleh PT PN 7 dan warga. Pembongkaran ini mempertegas status lahan bukan milik PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana klaim pengembang. Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah KPKAD Lampung, Ginda Ansori Waika, menyatakan kebijakan PT KAI harus ditinjau ulang. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan PT KAI dengan pihak ketiga harus sesuai dengan pemanfaatan fungsinya. Jangan sampai kebijakan dengan menyewakan lahan di sepanjang bantaran rel kereta malah merugikan masyarakat sekitar. Misalkan atau kemudian enggan untuk berkembang karena ada apa namanya kebijakan itu, maka ini harus ditinjau ulang. Dan kemudian harus sesuai betul gitu loh. Ya kan, fungsinya untuk apa gitu, apa namanya pemberian pengelolaan itu terhadap apa namanya pihak ketiga. Apakah ini kemudian cara-cara untuk mengusir, cara-cara persuasif PT KAI untuk mengusir warga sekitar dengan apa halang rintang yang lebih kurang 6 meter kiri kanan kan gitu ya. Jadi nggak boleh pakai modus gitu loh. Jadi PT KAI harus jelas betul kajiannya gitu loh. Jangan sampai kemudian ini membuat masyarakat menjadi terganggu, ya kan? Dan bahkan dalam kebijakan ini bisa memperkeruh suasana kan gitu, ya. Bahkan ini sudah pengambilan kebijakannya harus benar-benar sesuai dengan peruntukan dan nggak ada niatan lain gitu. Saya apa namanya boleh dong kalau kita duga atau curiga kan. Nah,
kalau kemudian menggunakan pihak-pihak ketiga untuk kemudian seolah-olah disewakan dulu atau pinjamkan dulu kan untuk kemudian memperpanjang atau memuluskan tujuan PT KAI untuk kemudian mengusir warga dengan pelan-pelan kan gitu. Ya. Pengembang ini mau membangun pusat bisnis dan akan disewakan kembali kepada masyarakat di sekitar. Oh, ya kenapa kemudian nggak langsung saja misalkan ya kepada masyarakat sekitar kalau memang itu kan ya. Jadi lebih kalau kemudian polanya begitu, ini lebih kemudian cara-cara nggak diperkenankan lah gitu loh, ya kan? Karena sosialisasi banget gitu loh, dan masyarakat pasti dicekik dong dengan kondisi itu kan. Betul. Setuju apa? Nggak setuju. Alasannya apa, Mbak? Yang pertama pasti kita suruh pindah dari sini. Nanti katanya mau pindah di tempat di dalam. Satu sewa tempatnya. Oh, sewa. Katanya sewa. Terus? Kalau itu kan belum tentu tiap hari lah. Pendapatan kita gimana? Walaupun ada kotor apa itu, mungkin kan ramainya kalau hari-hari tertentu liburan, lebaran, nggak kayak di jalan itu tiap hari. Masukan ada. Sementara, hingga berita ini tayang, pihak PT KAI, Divre 4 Tanjung Karang, belum bisa dikonfirmasi.